Allah, ketakwaan kita kepada Allah, itu semua sebenarnya adalah kecil sangat, ya, dibanding kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan waqad balaghana ana lillahi malaikah lam yazalu mundu khalaqahumullah fir ruku' was sujud wat tasbih wat taqdis la yafturuna anhu wa la yashtaghiluna bighairihi fa idza kana yaumul qiyamah yaqulun subhanak lakal hamdu wa lakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa la abadnaka haqqa ibadatik. Allah punya malaikat. Ketika Allah menciptakan malaikat, malaikat tuh nggak dikasih syahwat. Malaikat tidak memiliki syahwat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu, malaikat ada yang diperintahkan untuk ruku, maka dia ruku terus sampai yaumul qiyamah. Ada malaikat yang diciptakan untuk sujud, sujud terus sampai yaumul qiyamah. Ada malaikat yang diciptakan untuk bertasbih, bertahmid, bertakdis, ya. Ada yang tawaf, ada hamalatul arsh, memegang arsh, ya. Menopang arsh, kan ada malaikat tuh. Dan mereka terus berbuat seperti itu. Ya, yang sujud-sujud terus sampai yaumul qiyamah, tidak sedikit pun merasa penat, tidak sedikit pun mereka merasa sibuk, ya, enggak sibuk dengan yang lain, mereka taat-taat saja. Tidak pernah mereka mengatakan, kenapalah ana diciptakan hanya sujud saja, tak berubah-berubah. Kak, dia enggak pernah tanya seperti itu. Ya, taat sama Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Nanti yaumul qiyamah mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah, walakal hamd, dan segala puji bagimu ya Allah, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami belum dapat untuk mengenalmu ya Allah sebetul-betulnya. Haqqul ma'rifah, belum mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan aku belum mampu untuk beribadah menyembahmu dengan sebetul-betulnya, masih merasa kurang. Jadi malaikat masih merasa kurang, walaupun dia tidak bermaksiat, mereka tidak pernah penat, tapi mereka selalu merasa kurang. Apalagi kita, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu. Ya, disuruh salat, kita banyak meninggalkan salat. Disuruh ibadah, kita masih saja banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, masih banyak melanggar perintah Allah, ya. Jadi untuk apa seperti ini? Untuk kita selalu merasa diri kita kurang. Diri kita tidak mampu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku iktiraf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ketika kita berusaha untuk meninggalkan dosa kita, berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan kita lebih daripada malaikat. Manusia ketika dia taat kepada Allah, maka dia lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan tanpa ada syahwat. Manusia mendapat syahwat untuk menjadi ujian bagi dia, untuk menjadi ikhtibar bagi dia, untuk menjadi cobaan bagi dia. Sehingga apa? Sehingga dia ketika dia mampu untuk melawan syahwatnya, dia lebih tinggi. Malaikat tak dibagi syahwat, ya. Tapi kalau manusia itu mengikuti syahwatnya terus, selalu diikuti syahwatnya, maka dia lebih hina daripada hewan. Karena binatang dibagi syahwat, nggak dibagi akal. Maka itu kalau kita ngelihat binatang, ada yang pakai akalnya. Enggak, hidupnya untuk apa? Makan dan kawin. Makan, kawin, makan, kawin, buang air. Binatang macam itu. Hari-harinya macam itu. Ada binatang mau belajar, ada binatang mau jadi hafiz Al-Quran, ada binatang mau sholat, ada binatang mau berfikir. Nggak ada. Binatang manusia aja. Ya, manusia binatang kan? Termasuk binatang yang berakal manusia. Ya, manusia hayawan natiq. Ya, ini binatang yang berakal. Hanya manusia saja. Kenapa? Karena manusia dibagi akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak gunakan akalnya, dia lebih tunduk kepada hawa nafsunya, maka dia lebih hina daripada binatang. Karena binatang nggak dipakai akal. Wajar kalau dia mengikuti nafsunya. Manusia dibagi akal, karena akal ini kena membedakan, ya, antara yang hak dan yang batil. Itu gunanya akal. Jadi para malaikat pun beriktiraf, yakni beriktiraf, mengaku kepada
Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia tidak mampu untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bertakwa, ya, orang yang paling takut kepada Allah, sampai beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Ya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu," kalau kalian tahu apa yang aku tahu, ya, dari makrifat kepada Allah, dari umur mahsyar, neraka, surga dan semuanya, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, ya, la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit senyumnya. Wala bakaitum katsira, kalian akan banyak menangis. Menangis karena kita kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia, yang telah Allah ampuni dosa-dosanya. Apa beliau yang lakukan? Beliau bangun di malam hari, salat ibadah hatta yatawarrama qadamah, sampai kedua kakinya itu bengkak. Nangis-nangis di malam hari, sampai Sayyidah Aisyah, istrinya, melihat keadaan seperti itu bersedih. "Ala ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, telah dihapus dosa-dosamu ya Rasulullah, terdahulu atau yang akan datang. Rasulullah enggak punya dosa, udah bersih, dijaga sama Allah untuk tidak berbuat dosa. Lalu kenapa kau buat seperti ini ya Rasulullah? Kenapa kau sampai beribadah sampai kakinya bengkak? Kenapa bengkak seperti itu? Karena ibadahnya, karena berdiri terus. Banyaknya qiyam di malam hari. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "Ala uhibbu an akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para wali-wali Allah, semakin mereka dekat kepada Allah, semakin mereka merasa takut, semakin dia menangis, semakin dia merasa kecil di hadapan Allah, semakin dia merasa kecil sekali, ya, semakin dia merasa dirinya banyak sekali berdosa, padahal dia orang mulia. Ya, kita udah dosa banyak, merasa paling baik, merasa paling bagus, ya, sombong sama kawan-kawannya. Allah, musibah. Wa qad qala ba'dul ulama inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukh biqawlihi wattaqullaha mastata'tum. Wa qala ba'duhum al-ayah thabitah mubayyinah lil murad min al-ayah al-ula nasikhah la nasikhah laha wa hadha huwa shawab insyaallah taala. Sebagian ulama mengatakan ini ayat, ya, wattaqullaha haqqa tuqatih, telah dihapus dengan ayat wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kalian. Ya, ulama mengatakan tidak. Ini tidak ayat wattaqullaha fattaqullaha mastata'tum ini tidak menghapus ayat haqqa tuqatih, tapi mubayyinah yang menjelaskan apa maksud wattaqullaha haqqa tuqatih. Apa maksud bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Apa itu? Ini takwa kepada Allah mastata'tum, semampu kita. Kita berusaha, kita berjuang untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mulai berusaha, ketika kita sudah berjuang, ya, yang Allah minta adalah usaha kita. Yang Allah minta adalah perjuangan kita. Ya, Allah akan melihat keikhlasan hati kita dalam berusaha untuk bertakwa kepada Allah dan usaha kita dalam istiqamah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan bantu. Ketika kita sudah berusaha, Allah yang akan bantu. Ya. Tapi jatuh lagi, maksiat lagi, tapi berbuat dosa lagi, tidak putus asa. Dosa bertaubat kembali lagi kepada Allah. Dosa bertaubat kembali lagi kepada Allah. Tidak putus asa. Karena putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, ayis min rahmatillah, itu adalah dosa yang sangat besar, lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Ya, lebih besar daripada maksiat itu sendiri adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena rahmat Allah sangat luas sekali. Jadi ketika kita berbuat dosa, kembalilah kepada Allah, bertobat lagi, jatuh lagi, kembali lagi, jatuh lagi, kembali lagi, sampai
akhir hidup kita dalam keadaan terus berusaha bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita taufik nanti. Ya, akan memberi kita taufik. Itulah usaha kita. Ya, hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus berusaha, terus ingat kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa beristiqamah untuk takwa kepada Allah? Terlalu banyak, terkadang kita lupa. Ya, terkadang kita belajar tentang tasawuf, hati kita, ya Allah, sedih. Ya Allah, saya banyak dosa. Kita mengaku diri kita banyak dosa, maksiat. Ya, kita takut pada Allah. Tapi nanti selesai darah, selesai kelas, lupa lagi. Ya, selesai kelas lupa lagi. Maksiat lagi, nipu lagi. Ya, bercakap tak baik lagi, gibah lagi, berbuat dosa lagi. Ya, lalu bagaimana caranya kita biar boleh istiqamah? Caranya di antara cara yang paling kuat, paling hebat untuk istiqamah adalah musahabatul akhyar. Duduk bersama orang-orang yang mulia. Duduk bersama orang-orang yang baik. Ya, cari guru, cari ustadz yang mau menegur kita, yang mau menasihati kita, yang mau membimbing kita, yang mau menterbiah kita. Cari sampai dapat. Kena dapat seseorang, kena punya guru yang akan menegur dia, mendidik dia untuk menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari seorang guru. Ya. Cari kawan-kawan yang baik. Jangan duduk bersama kawan-kawan yang tak baik. Karena kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang tak baik, kita akan ikut dengan mereka. Ya, duduk dengan kawan-kawan yang lupa kepada Allah, kita ikut lupa pada Allah. Duduk dengan kawan-kawan yang malas, kita akan terkena malas juga. Betul. Maka dari itu cari kawan-kawan yang baik. Kalau kita berkawan dengan orang-orang yang ahli zikir, kita akan ikut zikir. Kita duduk dengan kawan-kawan yang menghafal Al-Quran, kita akan ingin menghafal Al-Quran juga. Ya, jadi ikuti orang-orang yang baik. Jangan ikuti orang-orang yang kawan-kawan, oh kawan-kawan saya main game online semua nih. Ya, game PUBG. Kawan-kawannya game, pasti you ikut main game juga. Betul. Oh, kawan-kawannya suka nonton film. Pasti you nanti akan ikut juga nonton film. Tapi kalau kawan-kawannya suka ikut hadir pergi majelis, you ikut ke majelis juga tak? Ikut kawan-kawannya suka berziarah ke orang yang soleh, duduk bersama ulama. Kita akan terikut di situ. Kawan-kawannya selalu berzikir, kita akan berzikir. Maka dari itu carilah orang-orang yang baik. Ya, sahabat, kawan yang baik. Di mana kita boleh dapat itu? Sekarang udah jarang. Orang kawan baik tak ada. Kawan selalu mengajak kita hal-hal yang malas, main-main. Ya, tak ada kawan kita yang baik. Bagaimana cara mencarinya? Kalau kita tak dapat kawan yang baik, berkawanlah dengan kitab. Berkawanlah dengan buku. Duduk di rumah membaca buku. Habiskan waktu untuk berkhidmah kepada keluarga. Habiskan masa untuk beribadah kepada Allah. Habiskan masa untuk membaca buku. Biarkan orang-orang nak main game online, biarkanlah. Orang-orang nak main ke sana lari sini, biar kita baca kitab. Kita baca buku. Kita baca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau cari kawan-kawan yang baik, pergi ke tahfiz. Banyak di tahfiz orang baik enggak? Kebanyakan di tahfiz orang-orang yang baik. Tahfiz at-taqwa orang-orang baik semua, Masya Allah. Pusat alim nih juga Masya Allah baik-baik semua. Hari-harinya baca wirid, hari-harinya ibadah, hari-harinya taat, hari-harinya ada diajarkan berbohong, ada diajarkan menipu, ada diajarkan berkata kotor, ada diajarkan untuk mencuri, ada diajarkan untuk main game. Tak ada. Apa yang diajarkan? Bertakwa pada Allah, ibadah, cinta kepada Rasulullah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, selalu ingat Rasulullah, selalu merindukan Nabi Muhammad, selalu ingin memimpikan Rasulullah, selalu dekat dengan Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, sedikit-sedikit Nabi Muhammad, hari-hari dibacakan hadis, hari-hari menghafal hadis, hari-hari menghafal Al-Quran, hari-hari membaca kitab, hari-hari dinasihat terus. Maka hati kita yang keras ini, ketika dinasihat dia akan menjadi lembut. Imam Ibn Hajar, kenapa dikasih nama Ibn Hajar? Karena dia
dulu belajar ilmu, dia belajar ilmu berpuluh-puluh tahun, tak boleh dia menghafal kitab, memahami kitab, dia tak boleh-boleh. Dia penat sudah sama gurunya, dia cakap, ya syekh, ya guru, cikgu, saya sudah tak mampu lagi, saya sudah tak boleh lagi. Dia selalu berkhidmat. Suatu ketika dia sudah tak boleh lagi, dia mau pulang. Kata gurunya, pulanglah, nanti kau akan kembali lagi, Allah akan permudah kamu, pulanglah. Disuruh pulang, belum selesai belajar, tapi dia taat sama gurunya. Pulang, sampai di jalan, kan berjalan kaki nih, orang jauh. Dia berhenti di suatu tempat, dia penat, dia duduk, dia melihat dari jauh, macam goa seperti itu, dia lihat dari jauh, ada tetesan air. Tetes, air terus menetes. Dia melihat ini air menetes terus, macam air terjun. Apa di sini bilang terjun? Macam air terjun kan, ada air terjun di jauh, tapi di sebelah sampingnya ada tetesan air. Air menetes terus, dilihat sama dia. Tetesan air yang lembut ini, tetesan air lembut tak? Orang kalau tetes lembut kan? Di bawahnya tuh ada batu besar. Batu besar, keras ini batu. Batu keras nggak? Keras. Iya. Pas tuh dia deketin, batu itu berlubang. Batu boleh berlubang. Dipikir, subhanallah, ini batu jadi berlubang. Apa yang membuat dia berlubang? Tetesan air. Bukan dengan paku dengan pukul, enggak. Dengan tetesan air yang lembut tadi, menjadi batu tadi menjadi ada lubangnya. Dia berpikir, luar biasa. Ternyata kalau dengan sedikit-sedikit tapi dengan kesabaran, dengan istiqomah, maka air yang lembut boleh melubangi batu. Takkanlah otak ana ini lebih keras daripada batu, hati ana lebih keras daripada batu. Kembali lagi dia kepada gurunya, mengatakan, ya syekh, sekarang ana mau belajar lagi, mau berusaha lagi. Dia buka Al-Qur'annya, dia buka kitabnya. Tak lama dia menjadi ulama yang besar, Ibn Hajar, pengarang kitab-kitab yang luar biasa. Batu, Hajar itu batu. Itu dalam riwayat lah, cerita ya. Syahidnya di sini apa? Ketika kita terus menerima nasihat, ketika kita merasa, kenapa kami tak boleh menghafal Al-Quran? Susah menghafal Al-Quran, payah menghafal Al-Quran, tak hafal-hafal. Bagaimana? Ulangi lagi. Dengan penuh kesabaran. Sedikit menghafal, sedikit, tapi diulang. Maka akan terbuka. Kita merasa susah menghafal Al-Quran, susah mempelajari ilmu, terus berusaha. Datang kepada guru, tanya, minta cara, minta doa, minta diajarkan bagaimana untuk melembutkan hati, bagaimana cara untuk membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada call tuh terputus jadi. Kalau ada call itunya terputus-putus nanti jadinya. Oke, tak apa. Fa innallaha ta'ala walahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kepada kita kecuali apa-apa yang mampu. Kita akan lanjut lagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada kitab Tauhid. Sampai kepada sifat-sifat Allah ya, tauhid kita. Kullu ma'ahukum kitab naqra sawiyan al-mafrud.
marah tsaniyah. Marah ya, masuk lagi. Tak mungkin. لا تريد تتصل هذا رجل سيتصل مرة ثانية بعدين. لا ها طيب نبدأ. الفصل الأول في صفات الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. والله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. Bismillah. Qala an-nazim rahimahullah: wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wa ba'du, amma ba'du adalah ay ba'da dzikir bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Biasanya setelah bismillah, alhamdulillah, salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, maka dilanjutkan dengan wa ba'du. Ya, setelah wa ba'du biasanya pakai fa. Ya, amma ba'du, wa ba'du, ya kalau kita khutbah terkadang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma di situ. Ya. Wa ba'du ay ba'da dzikril basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala, setelah basmillah, setelah mukaddimah yang saya sebutkan, wa ba'du adalah masuk kepada pembahasan. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Ketahuilah bahwasanya wajib untuk kita al-ma'rifah. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah. Wajibnya ma'rifah. Ma'rifah mengetahui. Ya, mengetahui apa? Min wajibin lillahi 20 sifah. Wajib untuk kita mengetahui, wujub untuk ma'rifah, mengetahui tentang angkat dulu. Hah? Tak, telepon nanti telepon lagi. Pakai handphone anak kalau dikacau lagi. Ya, nyambung lagi. Bismillah. Minta maaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada telepon dari anak kecil. Mas, wala namsik hada satu handphone khas untuk online ini. Jadi enggak ada yang telepon atau dimatikan handphonenya, insyaAllah ya. InsyaAllah ke depan kita perbaiki lagi insyaAllah. Baik, kita kembali kepada permasalahan kita. Wa ba'lu fa'lam bi wujubil ma'rifah. Ya, ma'rifah itu adalah hakikatul ma'rifah. Bi wujubil ma'rifah ay hakikatul ma'rifah. Al-jazm al-muwafiq lil haq. Ma'rifah adalah keyakinan yang sesuai dengan al-haq, dengan kebenaran. Itu ma'rifah. Ya, dengan apa? Dengan dalil. Dengan dalil kita mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan taklid. Ya, karena kalau taklid dalam akidah tidak boleh. Kita muqallid dalam ilmu-ilmu fiqh. Kalau dalam akidah, apalagi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh ikut-ikut aja. Taklid itu kan ikut-ikut, ya. Boleh taklid, tapi taklid yang bihaitsu kalau muqalladnya berubah, dia tidak berubah. Dia tetap yakin. Keyakinan tetap harus ada. Jadi ma'rifah, dalam hal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh taklid selama orang itu mempunyai ahliyatun nazar. Ya, selama al-muqallid punya ahliyatun nazar, mampu untuk berfikir, mampu untuk mencari dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk itu, ya. Wa min wajibin lillahi 20 sifah, dari 20 dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Jadi sifat Allah yang wajib itu ada
ada 20. Ya. Ada 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah. Maksudnya tidak mungkin bagi Allah tidak mempunyai sifat ini. Ya. Mustahil adamu. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat ini. Allah tidak mempunyai sifat wujud. Mana mungkin? Kita manusia saja ada wujud. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala enggak ada wujud? Ya. Nanti sifat mustahil adalah sifat kebalikan dari sifat wajib. Ya. Jadi sifat wajibnya contohnya Allah adalah basir, maha melihat. Itu wajib bagi Allah. Takkan kita boleh melihat sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat tak melihat, hasya wa kalla. Ya, jadi yajib ala kulli mukallaf maknanya ya wajib atas semua orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Al-aqil al-baligh. Orang yang sudah balik, dia wajib untuk mengenal sifat-sifat Allah, mengetahui dan berfikir tentang sifat-sifat Allah. Ya, an ya'rif min sifatillahil wajib fi haqqihi. Ya, wa huwa ma la yatasawwar fil aql adamuh. Apa itu sifat wajib? Sifat yang tidak mungkin tidak ada bagi Allah. Ya, kita memikirkan mungkin enggak ya Allah bersifat kebalikan dari basir? Tak mungkin. Allah pasti basir. Allah mutakallim. Ya, kebalikan mutakallim dia enggak bercakap. Bisu. Enggak mungkin itu. Ya, mustahil bagi Allah. Wal mustahil fi haqqihi ma la yutasawwar fil aql wujuduh. Sifat mustahil itu yang akal kita enggak bisa nerima. Ketika dibilang Allah itu buta, bisa menerima enggak akal kita? Enggak bisa, enggak boleh, enggak mungkin. Enggak mungkin kita mempunyai Allah punya Tuhan yang buta. Bagaimana mungkin kita dibagi untuk melihat sedangkan Allah sendiri buta? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin ya. Wal jaiz fi haqiqah, jadi ada sifat wajib, sifat mustahil sama sifat jaiz. Sifat jaiz boleh ada, boleh tidak ada. Boleh ada, boleh tidak ada. Apa itu? Nanti kita akan baca ya. Ada sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dimulai oleh nazim, oleh muallif Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi, dimulai dengan sifat wajib dulu. Yang pertama adalah wujud. Ini sifat yang pertama. Karena sifat basar, sifat-sifat yang lain, sifat ilmu, sifat hayat, sifat sifat 20 yang lain, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam, semua ini tidak mungkin ada kalau Allah enggak wujud. Jadi wujud ini adalah sifat yang paling utama. Difahami ya? Wujud adalah sifat yang paling utama dan yang paling pertama kali. Kena ada dulu Allah wujud, ya, baru setelah itu sifat-sifat yang lain boleh terjadi. Jadi sifat wujud ini sifat yang paling utama. Bermakna thubutu syai' wa tahaqququ wajib lahu ala dzatihi la li Allah. Makna sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah maujud, Allah ada, ya, Allah sabit, dan wajib bagi Allah mempunyai sifat wujud ini dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wujud dengan zatnya, la li illah, bukan karena sebab. Beda antara wujudnya makhluk dengan wujudnya khalik. Ya, kalau wujudnya makhluk, manusia maujud karena apa? Karena ada Allah yang menciptakan. Betul ke tak? Kalian ada karena apa? Karena ada ayahanda kalian. Karena ada ibu kalian yang melahirkan. Ya? Ada proses di situ. Ada pencipta. Betul ke tak? Kalian dari orang tua kalian dari siapa? Orang tuanya lagi, mato, ato. Dari siapa lagi? Dia siapa lagi? Sampai kepada atas adalah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Siapa yang menciptakan? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Tak ada. Lalu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab. Sebabnya adalah Allah. Pokok, langit, bumi, semuanya. Dari mana ada? Karena adanya Sang Pencipta. Ya. Jadi adanya makhluk yadullu ala wujudil khaliq. Kita ngelihat semua ini, ya, menunjukkan bahwasanya semua ini tidak mungkin ada begitu saja serta merta. Semula jadi, tiba-tiba ada. Tak.
pasti semuanya ada yang menciptakan. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu tidak ada. Betul ke tak? Jadi semua kullu hadis muftaqirun ila muhdits. Kullu hadisin yahtaju ila muhdits. Semua yang terbaharui, yang seperti manusia. Manusia yang ada yang meninggal, ada yang dilahirkan, ada yang meninggal dilahirkan. Pokok, ada yang tebang, ya, ada yang tinggi, tebang, tumbuh yang kecil lagi, tumbuh lagi. Jadi selalu terbaharui, ya. Nah, yang seperti ini ketika ada yang seperti itu, pasti ada yang memperbaharui dirinya. Setiap ada makhluk, pasti ada yang menciptakannya. Nah, itu untuk makhluk. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tak seperti itu. Enggak mungkin Allah ada yang menciptakan, karena Allah lah pencipta. Ya, lalu bagaimana mungkin? Kalau kita pikir akan berat akal kita. Selalu anak cakap dan selalu anak ulang bahwasanya akal kita ini yang menciptakan siapa? Allah. Akal kita ini makhluk. Akal kita ini lemah. Akal kita lemah. Akal kita makhluk diciptakan oleh Allah. Tidak mampu akal kita yang lemah ini, ya, yang dicipta oleh Allah, makhluk, untuk memikirkan Sang Khalik. Akal kita yang lemah ini untuk memikirkan Allah yang begitu agung, begitu luas untuk kita fikir. Tak boleh. Ya, maka susah kita untuk memikirkan Allah, nggak bisa. Maka itu dilarang untuk kita memikirkan Allah. Tapi kita diperintah untuk memikirkan makhluk Allah, ciptaan Allah, memikirkan pada diri kita sendiri. Ya, maka kita akan kenal Allah. Jangan kita mikirkan Allah bagaimana ya awalnya Allah, bagaimana Allah maha akhir, bagaimana Allah mawujud, bagaimana Allah tak terjadi. Kalau kita fikir terus, nggak kuat akal kita. Yang ada bisa jadi gila kita nanti. Ya, akal kita nggak cukup, nggak mampu. Karena akal kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal kita ini dapat memikirkan dari apa-apa yang pernah kita lihat. Seperti cerita apa itu dulu yang pernah Anda cerita? Pernah Anda cerita di pelajaran tauhid ke pelajaran apa dulu? Tentang ayam. Ayam. Apa itu ayam? Ada satu orang buta. Satu orang buta. Dari lahir dia sudah buta. Dia tak boleh melihat apapun. Dia tahu apa namanya? You tahu handphone. Tak tahu gelap. Semuanya gelap, tak tahu apapun, gelap semuanya, tak boleh lihat, ya kan? Suatu ketika Allah kembalikan pandangannya, dia buka, dia boleh ngelihat. Pas dia melihat, di depannya ada apa? Ayam. Setelah dia melihat ayam, dia buta lagi, Allah cabut lagi matanya. Jadi dia hanya melihat ayam saja. Ketika ada kawannya, jom kita naik kereta. Kereta tuh macam apa? Apa sama seperti ayam? Kita lihat handphone, apa sama seperti ayam? Laptop seperti apa? Seperti ayam. Ada pesawat seperti apa? Seperti ayam. Sama ayam jauh ke tak? Sama ke tak? Karena apa? Dia semuanya dipikir dia adalah ayam. Kenapa? Karena hanya satu saja yang dia lihat, yaitu ayam. Begitu juga otak kita. Kita jangan menggambarkan sesuatu Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Karena yang kita gambarkan di akal kita adalah yang pernah kita lihat. Ya, ketika orang dulu ditanya, nanti masa yang akan datang, nanti akan ada pesawat yang boleh terbang. Apa itu pesawat? Seperti kereta ke? Seperti kapal laut ke? Enggak, dia di atas, seperti kipas angin, pusing-pusing macam itu. Bagaimana cara terbang? Dia nggak tahu karena dia nggak lihat. Ya, dia tidak lihat, dia tidak boleh untuk membayangkan karena dia belum pernah lihat. Begitulah akal kita. Ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita bahwasanya akal kita ini dapat menggambarkan sesuatu dari hasil apa yang pernah kita lihat. Kalau sesuatu itu belum pernah kita lihat, maka akal ini tidak mampu untuk menggambarkannya, untuk memikirkannya. Begitu juga dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang kita tidak pernah melihatnya. Alladzi laisa kamitslihi syai', yang tidak menyerupai sesuatu apapun. Nanti kita akan baca. Qala Allah taala innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni.
ketahuilah sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah kepadaku. Surat Thaha. Qala ta'ala awalam yatafakkaru fi anfusikum awalam tatafakkaru. Mana? Bentar dulu. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak memikirkan tentang diri mereka sendiri? Ya ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tidakkah mereka mau berfikir tentang dirinya sendiri? Berfikirlah tentang anfusana, tentang diri kita, penciptaan kita. Kita memerlukan tangan, kita ada kotoran di dalam perut kita, kita melihat kebesaran Allah. Tafkir, ya, yang seperti ini mengenal diri dengan kemiskinan, maka kita akan mengenal Allah dengan kekayaan. Kita mengenal diri dengan kelemahan, kita mengenal Allah Maha Besar. Ketika kita mengenal diri kita dengan maha lemah, maha miskin, maha hina, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan maha kaya, maha besar, maha agung, maha mulia. Ya, kita kena kenal diri kita. Sedikit-sedikit sakit, ya, sedikit-sedikit penat, sedikit masih perlu ngantuk. Ya Allah, lemah nih. Ya, makan sedikit sakit perut. Ya enggak? Makan sedikit diabetes. Kenapa tergelak tuh? Anak diabetes, tak boleh tergelak kalau guru. Ya, diabetes, sedikit sakit, lemah. Ya kita lemah, kita masih perlu tangan untuk makan. Kita masih perlu berjalan, kita masih perlu bekerja untuk menghasilkan uang dan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenal diri kita lemah seperti ini, kita mengenal Allah, Masya Allah, Allah Maha Kuat, Allah Maha Mampu. Makhluk terus tak ada kemampuan, Allah lah yang Maha Mampu. Kita ini lemah, kita ini kecil di hadapan Allah, Allah Maha Besar. Ya. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Banyak dari orang yang tidak percaya atau kafir terhadap perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arabi, ya, seorang Badui Arab. Dia ditanya, ya, apa dalil bahwasanya Allah itu ada? Apa dalilnya kalau Allah itu ada? Kalau kita ditanya, Allah itu mawjud tak? Allah mawjud kata. Taib, apa dalilnya kalau Allah itu mawjud? Kalau kita bilang qul wallahu ahad, la ilaha illallah. Ya, Allahu nurus samawati wal ardh, Al-Qur'an. Hadis Rasulullah SAW. Tapi ini orang Arabi, orang Badui. Ya, kalau dalil itu ada dua, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakal itu dari hadis yang sahih dari Al-Qur'an. Ya, kalau dalil akal dari akal, bagaimana berfikir. Adanya manusia, adanya makhluk, adanya haiwan, adanya langit dan alam semesta menunjukkan adanya pencipta. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwasanya ada Allah. Itu pakai akal. Ya. Tapi orang Arab ini mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada tai onta, tiba-tiba di sini ada tai onta. Ada ontanya tak? You bawa onta dari Mekah ke? Kalau ada tai onta pasti ada ontanya. Ya kata, ada tai ayam, mesti ada ayam masuk sini nih. Kenapa ada tai ayam? Takkanlah manusia berak tai ayam. Betul kata. Maaf ini bisa bicara kok agak kotor. Dia najis lah, biar lebih lembut. Ada najis ayam, rauth. Najis ayam, pasti sini ada ayam. Ada tiba-tiba ada najis kucing di situ. Kita lihat, ada cicak masuk sini, nggak mungkin. Kalau ada najis kucing di situ berarti siapa yang berak di situ? Kucing. Ada orang namanya orang Badui. Ya, orang Badui cakap apa adanya. Yang kasih dalilnya pun macam ini. Ditanya tentang dalil Allah wujud, dia kan bagi-bagi. Wa atharul aqdam halal masir. Kalau ngelihat bekas jalan kaki, ya, kalau kita di jalan yang lecak itu, lecak ya, atau di padang pasir gitu kan, ada jalan kita kan, kaki kita, nah kalau kita ngeliat ada telapak kaki, berarti ada yang jalan tak? Ada yang jalan, ya, betul, paham? Langit yang berdiri tegak di atas kita tanpa harus ada tiang, betul. Kemudian bumi yang memiliki gunung-gunung
dan memiliki kehebatan seperti ini. Pikirkan, laut yang mempunyai ombak yang sangat besar, yang begitu luasnya lautan. Apakah itu tidak menunjukkan ada yang mencipta? Ya, yadullu ala sani al-hakim, al-qadir, al-alim. Menunjukkan bahwasanya penciptanya ini adalah zat yang sangat bijak sekali, sangat bijaksana, sangat mampu, dan sangat berilmu, sangat pandai, sangat mengetahui tentang semuanya. Betul, takkan bumi semuanya nih tiba-tiba Afif muncul di sini ada? Tak mungkin. Pasti ada proses. Siapa yang memproses ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang membuat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita kenal sama Allah dengan kita memikirkan diri kita, memikirkan alam semesta. Ya, at-tafakkur sa'ah khair min ibadati sittin sanah. Kita mau tafakkur, ya, sa'ah khair min ibadati sanah ala makna al-hadis. Kita berpikir tentang tafakkur tentang makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah, sesaat saja kita berpikir itu lebih baik daripada kita beribadah setahun penuh. Ya. Jadi kita berpikir, memikirkan tentang ciptaan Allah, kehebatan Allah, agungnya Allah, kebesaran Allah. Ini semua menambahkan iman kita. Menambahkan iman kita, maka dia mendapat pahala. Pahalanya lebih banyak daripada kita ibadah. Alhamdulillah. Yang kedua, Allahu mawjudun qadimun baqi. Allahu mawjud. Fallahu mawjud. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mawjud. Qadim al-baqi. Qadim, apa itu qadim? Qadim adalah masa lalu. Ada, selalu ada. Lalu yang awal yang tidak ada awalnya. Qadim, terdahulu. Allah Qadim al-baqi, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan kita yang akan datang insyaallah, karena qadim ini perlu pembahasan. Ya, qadim, baqa, al-baqi itu, baqin itu baqa, selalu ada tanpa henti. Ya, nah nanti itu kita akan pelajari pada minggu depan insyaallah, supaya kita lebih jelas lagi karena waktu kita sudah mepet. Insyaallah semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita penuntut ilmu, ya, mengenal Allah, mengenal sifat wajib Allah. Ya. Paling sedikit kita kenal sifat Allah ini. Sifat isyrun, 20, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Baru kita dibilang orang beriman. Ya, kalau kita nggak kenal sama Allah, kita beribadah mau nyembah siapa? Tak kenal sama Tuhan kita. Tak kenal, maka tak cinta, tak sayang. Semakin kenal sama Allah, semakin kita sayang sama Allah, cinta sama Allah, semakin kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi semua penuntut ilmu, mau penuntut ilmu tahfiz ke, mau menuntut alim ke, mau pelajar bahasa Arab ke, mau orang awam ke, tua ke, muda ke, semuanya wajib untuk mengenal sifat 20. Jangan sampai tidak kenal. Ya, kena hafal tuh sifat 20. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Apalagi penuntut ilmu. Ya, apalagi penuntut ilmunya ilmu alim, ilmu kitab, maka dia wajib kenal lagi. Ya, tidak cuman hafal, tidak cuman, tapi dia kena faham maksud dari sifat-sifat Allah itu, dan dia mampu untuk mengajarkan kepada orang lain. InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita pada perjumpaan kita hari ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.